Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ini ya, ditanyakan ya. Ini kan waktunya sampai 10.50 ya. Jadi masih ada 50 menit lagi. Iya, iya. Iya, dah. Iya, iya, iya. Nah, akan tapi di sini itu kan permasalahannya ini dalam bentuk T ya. Nah, di sini kita masih menyelesaikan dalam bentuk theta. Nah, maka dari itu kalian perlu mengganti tetanya ini menjadi bentuk T lagi. Nah, gimana caranya? Dengan cara kita balik ke pemisalan kita, yaitu T sama dengan 3 sekan theta. Dengan demikian, tetanya di sini kan sama dengan arkes sekan dari T per 3 kan. Nah, akan tetapi kalian sebenarnya boleh menyatakan dalam bentuk sin buka kurung arkes T per 3, arkes sekan T per 3 gitu. Nah, akan tapi dengan mungkin yang ada bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan cara menggunakan aturan segitiga, yaitu kita kan mulainya dari ini ya, T sama dengan 3 sekan theta. Nah, dari sini kita nyatakan dulu sekan theta sama dengan T per 3. Nah, sekan ini kan sebenarnya adalah satu per cos ya. Nah, cos ini kan samping per miring. Cara menghitungnya kan samping per miring. Dengan demikian, sekan kan miring per samping ya, yaitu miringnya T dengan panjangnya T, terus sampingnya panjangnya 3. Dengan demikian, sisi depannya ini kan akar T kuadrat minus 9 ya. Ini 9 ya. Soalnya kan pakai rumus Pitagoras ya. Nah, maka dari itu kan kita ingin mencari berapa sih nilainya sin theta ini. Dengan demikian sin theta kan dapat dicari dengan cara yaitu depan dibagi miring ya, demi ya. Dengan demikian nilai dari sin theta-nya sendiri adalah akar T kuadrat minus 9 per T, yaitu sisi depan dibagi sisi miringnya. Nah, dengan demikian sin theta-nya ini ya udah kalian ganti menjadi akar T kuadrat minus 9 per T. Sehingga hasil akhirnya adalah ini, bukan yang atas. Karena kalau di sini kan kita masih terikat dalam bentuk pemisalannya, yaitu T sama dengan 3 sekan theta ya, gitu sih. Untuk yang di bab 2.3 ini gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Permisi Mas, Oh izin ya, bertanya Mas. silakan. Oh ya, saya agak kurang nyambung yang di sini Mas, yang hasil airnya itu ada per 3 itu dari mana Mas tiganya? Oh iya, ini per T ya. Maaf, maaf. Oh, itu tuh ya Mas ya, per Ya, miring ya T. Mas. Soalnya kan kita ambil sin theta-nya kan tadi sama dengan akar T kuadrat minus 9 per T, gitu sih. Oh iya ya. Ya baik Mas, terima kasih Mas. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini sebentar sih, saya cek dulu berapa soal. Saya lupa juga. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya skip ya. Yang nomor 2, karena sama-sama ini. Sama-sama substitusi trigonometri, akan tapi dengan menggunakan substitusi yang berbeda. Hanya saja tinggal melihat di tabel 2.3.1 di buku kalian. Nah, ini tak lanjut ke nomor yang 3 ya. Di subbab 2.3 ini juga ada teknik integrasi yang menggunakan seperti ini, yaitu dengan kuadrat sempurna namanya, yaitu membentuk menjadi kuadrat sempurna. Nah, misalkan diberikan persoalannya yaitu seperti ini, integral E pangkat T dibagi akar 1 minus E pangkat T ditambah E pangkat 2T dt. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa langsung menggunakan E pangkat T, akan tetapi dengan untuk mempermudah perhitungan aja, kita misalkan substitusinya yaitu U sama dengan E pangkat T. Dengan demikian, dt di sini harus diganti menjadi du juga kan, karena kita ingin mengganti E pangkat T ini dengan U. Dengan demikian diperoleh du per dt-nya kan sama dengan E pangkat T, sehingga diperoleh
du-nya sama dengan E pangkat T dt. Sehingga hasil dari integral yang ini dapat dinyatakan menjadi integral seperti ini. Nah, dari integral seperti ini, gimana sih cara ngerjainnya? Itu dengan cara menggunakan kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna ini gimana? Yaitu kita fokusnya di ini, di dua suku ini, yaitu yang ada suku U-nya atau minimal U-nya pangkat U-nya pangkat 1. Dengan demikian dari sini kan kita tahu bahwa kuadrat sempurna itu kan ada misalkan A plus B kuadrat ini kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, dari sini kalau kita lihat bahwa ini kan yang di tengah ini kan harusnya minus 2AB ya. Berarti ada minus 2 dikalikan berapa? Minus 2 dikalikan 1 dikalikan B-nya berapa gitu ya. Kok menjadi 1? Nah, dari sini agar bisa dinyatakan menjadi kuadrat sempurna ini gimana sih caranya? Yaitu dengan memecah yang suku paling dengan memecah konstantanya, yaitu kan awalnya semula 1, ini pecah menjadi 2, yaitu 1/4 dan juga 3/4. Tujuannya itu agar yang dalam kurung ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini kuadrat gitu, atau U plus berapa di kuadrat atau U min berapa di kuadrat. Nah, ini karena minus maka jadi nanti ini karena di sini tandanya minus, jadi ini di sini nanti hasilnya minus. Kalau di sini tandanya positif, maka di sini jadinya positif ya. U plus setengah gitu. Ini karena minus jadinya U min setengah. Karena tujuan dari 1 dipecah jadi 2 ini agar bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat gini ya. Nah, dengan demikian hasilnya adalah U kuadrat minus U plus 1/4 ditambah 3/4. Ya, dalam kurungnya ini bisa dinyatakan menjadi U min setengah. U min setengah ini kalau dikuadratkan, kalau pakai rumus ini kan jadinya U kuadrat dikurangi 2 kali setengah dikalikan 1 U ditambah setengah di kuadrat. Ini kan harusnya minus ya. Gitu. Nah, ini kan bentuknya yang atas sama bawah ini kan sama ya. Nah, dari sini kalian substitusikan bentuknya yaitu U min setengah ini sama dengan X atau apa. Nah, itu tujuannya bisa agar biar mengarahkan kalian ke ini lagi sih. Ke tabel 2.3.1-nya. Kalau misalkan ini kita substitusikan X-nya sama dengan U min setengah, maka dari itu kan DX-nya kan sama dengan DU ya. Atau ini DX per DU kan sama dengan 1. Dengan demikian DX-nya sama dengan DU. DU-nya DU di sini kita ganti dengan DX, U min setengah ini diganti dengan X. Sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Nah, ini kan tinggal lihat tabel, kita substitusikan X-nya sama dengan A tan theta. Nah, A-nya ini berapa? Yaitu akar 3/2. Ini kan harusnya 3/4 ini kan sama dengan A kuadrat ya. Nah, kalian tinggal ganti DX-nya menjadi D theta, terus kalian peroleh bentuknya seperti ini. Nah, dari sini ya tinggal disederhanakan aja, ini akar 3/2 ini keluar dari bentuk integralnya. Terus yang ini kan 3/4, akar 3/4 bisa kita keluarkan juga sebenarnya nanti aja, tapi kalau kita tuliskan seperti ini, 3/4 tan kuadrat theta ditambah 3/4, terus kita kelompokkan 3/4-nya, sehingga 3/4 tangan kuadrat theta plus 1, dengan menggunakan identitas trigonometri, tangan kuadrat theta plus 1 ini menjadi sekant kuadrat theta. Nah, dari sini kita sederhanakan jadi akar 3/2 sekant theta. Ini kan kita cancel ya atas bawahnya. Ini terus bentuk yang akar 3/2 ini dikalikan dengan 1 per akar 3 per akar per 2 ini kan jadinya 1 ya, sehingga menyisakan integral sekant theta. Nah, integral sekant theta sendiri adalah ln sekant theta tan theta. Kalau dari sini sama, karena bentuk akhirnya di yang persoalannya kan adalah E pangkat T ya, yaitu variabelnya sukunya ini kan ET ya. Nah, di sini kita menjumpai bentuk akhirnya kan theta, maka dari itu theta ini harus kita rubah menjadi bentuk T. Akan tapi sebelum masuk ke bentuk T kan kita tadi juga lewat pemisalan X sama dengan akar 3/2 tan theta. Nah, di sini maka ini
dari theta ini dirubah ke bentuk X terlebih dahulu, yaitu X sama dengan akar 3/2 tangen theta, maka tangen tetanya kan sama dengan 2X per akar 3 ya. Dengan 2X per akar 3 dengan, ini salah berarti. Kan dari sini kan hasilnya kan tangen theta sama dengan 2X per akar 3. Maka dari itu kalau digambarkan segitiganya kan 2X per akar 3 tangen samping. Berarti kan di sini adalah 4X kuadrat plus 9. Gitu. Nah, maka dari itu nanti tinggal kita lihat sekan ini apa. Sekan ini kan sepersin ya. Sepersin kan depan miring berarti miring per depan. Berarti nanti jadinya ln akar 4X kuadrat plus 9 per 2X. Terus ditambah tangan depan per samping. 2X per akar 3. Nah, dari sini X nanti tinggal kalian ganti ke pangkat X. Sebentar. Lu ini ya, X-nya tinggal kalian ganti ke bentuk U min setengah. Terus kalian dari U itu kalian ganti ke bentuk E pangkat T, gitu sih. Ini nanti sebelum tak share ke kalian mungkin tak perbaiki dulu soalnya ini salah kan. Gitu sih. Jadi itu aja mungkin persoalan untuk sebab 2.3-nya. Ada yang ditanyakan enggak? Tak kasih 2 soal aja yang 2.3. Tapi nanti yang tak share insya Allah lengkap sih. Gitu sih. Dari yang persoalan ini aja, apa ada yang ditanyakan, ada yang nggak jelas? Gimana, Mas, Mbak? Sudah cukup jelas mungkin Mas, bisa dilanjut. Oke, jadi karena 2.3 sudah cukup jelas, mungkin ya. Nah ini tak lanjut ke ini ya, masuk ke bab 3 aja ya. Di bab 3 ini nanti kan kalian berhubungan sama ini ya, integrasi numerik dan juga integral tak wajar. Nah, integrasi numerik kan digunakan apabila integralnya tidak bisa diselesaikan secara eksak atau mengalami kesusahan dalam menyelesaikan secara eksak. Secara eksak ini yaitu ya tinggal kalian hitung integral dari fungsinya ini berapa, terus kalian substitusi batas atas batas bawahnya. Nah, kan tapi mungkin di persoalan nomor 1 ini bisa diselesaikan secara eksak juga karena kita ingin menghampiri galatnya atau menghampiri seberapa jauh sih besar errornya gitu sih. Nah, terus untuk yang persoalan nomor 2 nanti itu integralnya udah nggak bisa diselesaikan secara eksak. Jadi mungkin kita bahas aja ya. Langsung tak gabung aja, yaitu 3.1 dan juga 3.2 karena memang soal-soal yang ada di buku itu juga sama sih antara subbab 3.1 dan juga 3.2-nya ya. Untuk subbab 3.1 ini kan kalian membahas mengenai aturan trapezoidal dan juga nanti di dalamnya juga ada aturan titik tengah ya. Sebenarnya aturan titik tengah ini sama dengan yang kalian dapatkan di matematika 1, kan ada pemilihan titik yang dari kiri, kanan, dan juga ada yang dari tengah. Ini kita dihubungkan dalam bentuk perhitungan integralnya ya. Misalkan untuk persoalan nomor 1 ini ya. Soal nomor 1 ini kan sebenarnya bisa diselesaikan secara eksak, yaitu dengan cara menghitung integral cos X kan sama dengan sin X, terus kita substitusi 1, 0. Nah, untuk yang sin 1 kan nilainya 0,8415 dikurangi sin 0 sendiri kan 0 ya. Dengan demikian, perhitungan secara eksaknya menghasilkan nilai seperti ini. Nah, maka kan kita ingin, ini kan persoalannya disuruh menghampiri nilai integral di atas dengan menggunakan n-nya sama dengan 10 dengan aturan titik tengah dan juga trapezoidal ya. Ini yang di garis bawah ini 4 tempat desimal paling sedikit. Nah, maka dari itu misalkan kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan aturan titik tengah.
aturan titik tengah ini mungkin udah dijelasin ya, konsepnya sama Bu Endah. Itu kan misalkan ada suatu kurva dengan batas atas B, batas bawahnya A, kan eh, daerah luasan ini kan dibagi menjadi beberapa segmen ya, beberapa bagian. Nah, tiap bagiannya kan memiliki panjangnya delta X dan juga tingginya sebesar F delta X. Gitu kan. Nah, dari sini, di antara misalkan ini, kan ini sebesar delta X ya. Nah, ini untuk aturan titik tengah ini kan sebenarnya perhitungan integrasi numerik kan ini dihitung suatu persegi panjang ya. Satu persegi panjang sebanyak n bagian gitu ya. Nah, akan tetapi untuk perhitungan titik tengah ini pemilihan titiknya ini yang berada di tengah-tengah. Jadi bukan menggunakan titik kiri maupun titik kanannya, akan tetapi pemilihannya berada di titik tengahnya. Dengan demikian kita tidak menggunakan yang beda dari integral trapezoidal nanti yaitu XI. Di sini kita menggunakan MI yaitu tengah-tengahnya. Nah, perhitungan MI ini gimana? Yang pertama kalian hitung ini dulu delta X-nya. Delta X-nya ini udah ada rumusnya yang di buku, yaitu B min A per N. Ini untuk pendekatan titik kiri, kanan, maupun tengah ini menggunakan delta X-nya B min A per N. Nah, di sini B ini batas atas, A ini batas bawah, N ini banyaknya segmen yang nantinya dibagi. Nah, B-nya kan di sini 1, A-nya kan 0, terus N-nya kan 10 ya, sehingga delta X-nya kita dapat 1/10 atau 0,1. Nah, untuk MI ini atau M untuk I yang 1, ini 0,05 gimana caranya? Yaitu kalian mulai dari 0 dulu, kalian tambah delta X terus dibagi 2. Jadi 0 tambah 0,1 bagi 2. 0,05. Nah, untuk M selanjutnya itu kalian tinggal tambah dengan delta X-nya. Jadi karena M1-nya kan 0,05, terus berarti M2-nya berapa, tinggal tambah 0,1, terus M3-nya berapa, tinggal tambah 0,1 lagi gitu sih. Nah, dengan demikian perhitungannya gimana untuk aturan titik tengahnya ini, yaitu setelah kita mencari MI, kalian hitung FMI-nya, yaitu 0,05 ini kalian substitusikan ke fungsi fx-nya, yaitu cos x. Di sini cos x ya, bukan sin x lagi yang disubstitusi, yaitu cos x-nya. Sekalian hitung, karena di sini paling sedikit 4 titik di tempat desimal, tak ambil paling sedikitnya, yaitu 4 tempat desimalnya aja. Jadi setelah kalian peroleh nilai dari FM1, FM2, FM3 sampai FM10, dengan demikian kalian total semuanya, lalu kalian ini masukkan rumusnya, yaitu delta X dikalikan dengan Y0 plus Y1, Y plus YN-1 sampai YN sampai YN. Gitu sih. Jadi sama aja dengan delta X dikalikan dengan sigma FMI-nya. Dengan demikian hasilnya kan delta X sudah diperoleh 0,1, sigma FMI-nya adalah 8,4143, yaitu nilai hasil dari hampiran dengan menggunakan aturan titik tengah itu adalah 0,84143. Nah, ini kita kunci dulu ya. Ini hasil dari aturan titik tengah. Nah, apabila kita menggunakan aturan trapezoidal, maka perhitungannya bukan lagi dengan menggunakan persegi panjang. Perhitungannya yaitu dengan menggunakan trapesium. Nah, untuk konsepnya mungkin udah dijelasin sama Bu Endah juga. Di sini ini aja sih, tak kasih trik cepatnya, yaitu mungkin buat hafalan juga ya. Kalau aturan trapezoidal ini kan nanti ada semacam kayak bobot gitu atau koefisien di depan pengalinya fxi. Nah, ini polanya 1 2 sampai 1. Yaitu 1 2 2 2 1. Kalau aturan Simpson nanti 1 4 2 4 2 1 2 4 1 gitu deh. Misalkan untuk aturan Simpson ini sama, yaitu kita hitung delta X-nya kan, tapi tiap aturan titik tengah, aturan trapezoidal dan juga aturan Simpson ini beda ya, perhitungan delta X-nya. Untuk yang aturan titik tengah maupun pendekatan kiri maupun pendekatan kanan ini pembaginya ini N. Kalau aturan trapezoidal pembaginya 2N, kalau aturan Simpson ini pembaginya 3N. Nah, untuk aturan trapezoidal ini delta X-nya kan sama dengan B min A per 2N. Dengan demikian diperoleh 1/20, yaitu 0,05.
Nah, pemilihannya bukan lagi dengan menggunakan MI, akan tapi dengan menggunakan XI. Ini indeksnya tapi mulai dari 0, bukan dari 1 ya. Nah, dari sini maka ya udah kalian tinggal hitung XI-nya berapa. Cara ngitungnya yaitu 0 ditambah delta X-nya, ditambah ini, jumlah pembaginya. Yaitu kan dalam selang 0 sampai 1, itu kan dibagi menjadi 10 segmen. Dengan demikian panjang dari tiap segmennya itu 0,1 kan. Itu 0,1, 0,1, 0,1 gitu sih. Nah, dari sini ya udah kalian tinggal hitung fxi-nya yaitu dengan substitusi xi ke dalam fungsi f yang mau diintegralkan yaitu cos x. Nah, dari situ yang dijumlah bukanlah fxi akan tapi yang dijumlah yaitu wi dikalikan fxi-nya. Dengan demikian kan perlu menghitung satu step lagi yaitu dengan cara mengalihkan wi dengan juga dengan fxi-nya yaitu 1 kali 1 ini 2 kali ini, baru kalian total terus kalian hitung delta x dikalikan dengan sigma wi fxi-nya. Nah, dari situ dari kedua aturan itu kalian hitung galatnya yaitu dengan cara hasil perhitungan eksaknya dikurangi dengan hasil perhitungan numeriknya yaitu 0,8415 ini dikurangi dengan hasil dari numeriknya yang aturan titik tengah itu diperoleh hasilnya ini, terus aturan trapezoidal hasilnya ini. Nah, ini kan dapat diketahui bahwa aturan titik tengah ini lebih baik dari aturan trapezoidal. Ini sesuai dengan ada pernyataan di buku ini bahwa seringkali aturan titik tengah ini lebih baik dari aturan trapezoidal. Nah, sebelum tak lanjut ke nomor 2, tak lanjut ke nomor 1 yang sebelahnya lagi. Nah, itu ini. Ini kan sama ya, itu masalah cos X juga. Nah, kan tapi delta X-nya cara ngitungnya beda, yaitu B min A per 3N. Dan demikian diperoleh 1/30. Nah, ini yang beda dengan aturan trapezoidal ini masalah bobotnya, yaitu WI-nya. Ini polanya 142, 42, 41. Di sini kuncinya gini ya. Mungkin kalau kalian menghitung biasa tanpa menggunakan tabel, nanti biasanya ada kesalahan 142, 42, 42, terus di satu suku terakhir sebelum suku terakhir ini biasanya 2, ini terus 1. Nah, itu nggak mungkin ya, soalnya nanti polanya sebelum 1 ini ada 4 gitu sih. Jadi pasti ujung-ujungnya sebelum 1 ini 4 gitu. Jadi itu sama, kalian kalikan WI dengan fxi-nya sehingga diperoleh WI fxi-nya seperti ini. Kalian total, terus kalian masukkan rumusnya delta x kalikan totalnya gitu sih. Terus kita hitung errornya diperoleh 0,0037. Ini hasil pengukuran dengan menggunakan aturan Simpson ini lebih baik dari 2 aturan sebelumnya. Dari ketiga aturan ini ada yang ditanyakan? Wah, saya kecepatan. Halo, ada yang dibingungkan dulu. Gimana, Mas, Mbak? Gimana? Ya mungkin ini ya. Untuk integrasi numerik ini sebenarnya rumusnya juga itu aja. Kan tapi ini banyak perhitungan dan menggunakan kalkulator juga sih. Pokoknya tinggal nggak salah cara milih MI atau XI. Terus masalah ini ya, mengisi nilai dari MI-nya ini biasanya banyak yang salah. Biasanya keisi dengan XI. Terus di sini juga ini kurang satu step lagi dalam hitung yaitu WI fxi-nya itu kurang. Terus selanjutnya juga sama sih menggunakan ini rumus yang udah ditentukan nih, yaitu delta x dikalikan totalnya. Itu aja untuk ketiga aturan itu sebenarnya konsepnya kayak gitu aja sih. Ada rumusnya. Gimana, ada yang ditanyakan, Mas, Mbak?
Mas, izin bertanya, Mas. Untuk yang aturan pertama, Mas. Ya ini. Itu kan setiap I kan bedanya itu sesuai delta X kan, Mas. Mm-mm. Pertamanya itu dapat 0,05 itu selalu delta X dibagi 2. Iya, karena kan kita mulainya dari ini ya. Kalau batas atasnya katakanlah nanti batas bawahnya ini 1. Misalkan ini integralnya 1 sampai 2 gitu ya. 1 sampai 2 kita tahu bahwa delta X-nya ini sama dengan 0,1, tetap 0,1 ya. Maka dari itu ya tinggal 1 tambah 0,1 dibagi 2. Karena kita ingin mengetahui titik tengah dari tiap segmennya ini berapa gitu. Jadi MI ini titik tengahnya, Bu. Dari tiap segmen ini kan dari titik 0 sampai 0,1. Nah ini titik tengahnya ini berapa? Yaitu 0,05 gitu. Itu yang contoh yang di soal ini. Kalau misalkan yang ada lagi yang misalkan nanti batas bawahnya ini bukan 0, maka ini kan 1 ditambah jumlah panjangnya tiap segmen ini kan 0,1. Berarti di sini kan 1,1 ya. Tapi kan di sini kan yaitu 0,1 kan panjangnya. Dan demikian ini tinggal dibagi 2, yaitu 1,1 dikurangi 1 dibagi 2. Gitu sih. Iya. Terus yang M1 itu fungsinya, fungsi F itu pakai fungsi yang cos kan, Mas, bukan yang sin. Yang cos. Karena yang sin di eksak ini kan udah hasil integral ya. Ini kan mungkin dibingungkan yang bisa dihitung pakai eksak. Nanti kalau integralnya nggak bisa dihitung pakai eksak itu udah jelas sih fungsinya pakai yang ada di integralnya gitu sih. Ya, baik, Mas. Itu dulu. Terima kasih, Mas. Iya. Oke, sama-sama. Gimana? Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Iya, baik, saya lanjut. Untuk yang nomor 2 ini, bedanya dengan nomor 1, mungkin kalian bisa baca sendiri aja ya. Integralnya ini nggak memungkinkan diselesaikan secara heksa, karena nggak tahu pakai cara apa ini, gimana cara nyelesainya. Maka itu digunakan pendekatan numerik untuk menghitung integralnya. Ini nanti saya kasih filenya, kalian baca-baca sendiri aja. Saya lanjut ke nomor 3. Di nomor 3-nya ini saya taruh di Simpson soalnya mencakup 2 yang di sebelumnya itu. Kan sebelumnya kita di variasi soalnya itu sebelumnya kan udah ada dibagi berapa segmen, tinggal hitung integralnya. Di sini kalian suruh menghitung integralnya kan, tapi dengan syaratnya ini errornya harus lebih kecil dari 10 pangkat minus 4. Nah, kalian disuruh untuk menentukan nilai n-nya ini berapa sih. Nah, caranya sebenarnya udah ada di buku juga, udah ada rumus yang tinggal dipakai, yaitu rumusnya ada di halaman 162, yaitu teorema 321 dan juga teorema 322. Nah, di sini yang mungkin yang agak membingungkan itu di pemilihan K2 dan juga K4. K2 dan juga K4 ini kan untuk K2 sendiri yaitu nilai maksimum untuk turunan keduanya, dan K4 ini nilai maksimum untuk turunan keempatnya. Dan demikian dari integral yang diberikan ini kan ada fungsi fx-nya yaitu x sin x. Maka dari itu kalian perlu mencari turunan kedua dan juga turunan keempat. Karena mencari turunan kedua dan juga turunan keempat, maka kalian juga harus lewat turunan pertama dan juga turunan ketiga kan ya. Dan demikian misalkan untuk yang persoalan nomor 3 ini, untuk x sin x ini, untuk fungsinya fx sama dengan x sin x ini, turunan pertamanya kan sebagai berikut. Ini pakai aturan U kali V. Sini juga, jadi setelah diperoleh turunan kedua dan juga turunan keempat, maka selanjutnya kalian tinggal tinggal menentukan K2 dan juga K4-nya. Misalkan untuk yang K2-nya sendiri kan ini diketahui bahwa ini kan nggak tak tulis ya batasnya. Sebentar ya. Oh iya. Karena integralnya ini kan dari 0 sampai 2, dengan demikian X-nya kan hanya
dibatasi dengan 0 sampai 2. Dengan demikian kalian coba cek ini nilai saat 0 ini berapa, terus nilai saat 2 ini berapa. Sebenarnya ada satu lagi yang harus dicek, yaitu dengan cara menentukan turunan dari ini. Turunan dari sin X plus X cos X ini sama dengan K0. Dengan demikian nanti kalian diperoleh sin X per X ini kan sama dengan minus X. Nah itu kalian cari X-nya berapa yang ada di interval ini. Tapi karena kesusahan kalian tinggal masukkan aja 0 sama 2-nya, batas atas batas bawahnya kalian cek. Yang menyebabkan K2 turunan kedua dari fx ini maksimal ini yang 0 apa 2 gitu. Jadi untuk yang persamaan di persoalan nomor 3 ini dia maksimal saat turunan kedua ini maksimal saat x-nya sama dengan 2, dan juga turunan keempat ini maksimal saat x-nya sama dengan 0. Dan demikian diperoleh hasilnya kan K2 sama dengan 2,6509, dan juga untuk keempatnya ini 4. Dari sini kalian tinggal aplikasikan teorema 321 dan juga 322-nya. Yaitu kan disyaratkan kan EM, ET, dan juga ES. EM ini untuk aturan titik tengah, ET ini trapezoidal, ES ini untuk aturan Simpson. Itu kan ketiga-tiganya harus kurang dari 10 pangkat min 4. Ya udah kalian tuliskan seperti ini. Terus ini kan awalnya ini kan soalnya ini syaratnya harus kurang dari 10 pangkat min 4. Dan demikian kalau B min A pangkat 3 K2 per 24 N kuadrat ini kurang dari 10 pangkat min 4, maka dari itu mutlak dari EM-nya kan juga kurang dari 10 pangkat minus 4 ya. Udah dijamin sama tanda yang di sebelumnya ini. Tinggal kita hitung, kita substitusikan B dan juga A dan juga K2-nya. Terus kalian hitung N-nya berapa, yaitu ini kan N-nya taruh sini, 10 pangkat minus 4-nya taruh sini. Terus tinggal dihitung pakai kalkulator, terus ini kan N kuadrat lebih besar dari ini. N-nya tinggal diakar, terus walaupun di sini nanti ada lebihan dikit pun itu dinaikin ke atas saja di sale. Yaitu dibulatkan ke atas berapapun nilai yang ada di komanya ini, karena kalau kita ambil 94 aja itu masih belum memenuhi untuk masuk ke kurang dari 10 pangkat minus 4. Dengan demikian kita tinggal dibulatkan ke atas saja menjadi 95 untuk aturan titik tengah. Untuk aturan trapezoidal ya tinggal gunakan rumusnya aja, kita peroleh N-nya 133. Untuk aturan Simpson kalau tinggal gunakan rumus diperoleh N-nya sama dengan 10. Itu aja sih untuk perhitungan yang model soal untuk yang ini, untuk persoalan nomor 3. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo? Gimana? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke integral tak wajar. Saya lanjutkan aja ya. Tinggal 15 menit lagi. Jadi untuk persoalan terakhir dari pertemuan sama saya ini, yaitu masalah integral tak wajar yang udah dijelasin sama Bu Enda tadi, memang masih hangat. Itu integral tak wajar ini berlaku saat 2, yaitu batasnya ada yang tak hingga dan juga ada yang lewat titik diskontinunya. Nah, untuk persoalan nomor 1 ini jelas karena ini ada batas minus tak hingga ya. Dengan demikian pengerjaannya yaitu menggunakan limit. Wajib dituliskan menggunakan limit. Jadi untuk persoalan nomor 1 ini misalkan kita tuliskan seperti ini ya. Integral dari minus tak hingga sampai 0 e pangkat x untuk dibagi 3 minus 2 e pangkat x dx ini, kita misalkan a-nya ini mendekati minus tak hingga. Dengan demikian kita tuliskan bentuk integral yang ruas kiri ini menjadi ruas kanan, yaitu limit a mendekati minus tak hingga dari integral a sampai 0 e pangkat x dx per 3 minus 2 e pangkat x. Dari sini tinggal kalian hitung aja integralnya. Itu dengan untuk mempermudahnya, yaitu misalkan u-nya sama dengan 2e pangkat x, dan demikian diperoleh 2u sama dengan 2e pangkat x dx.
Dan demikian E pangkat X dx-nya ini kan diganti 2 du per 2 ya, yaitu setengah du. Setengahnya bisa keluar dari operator integralnya, hingga diperoleh integralnya yaitu menjadi setengah integral 0 sampai A du per 3 minus U. Akan tapi sebenarnya penulisan yang ini itu salah. Ini salah. Salahnya itu karena batas yang ini itu punyanya X ya. Jadi mungkin nggak diperkenankan untuk menulis seperti ini ya. Kalian hitung di luarnya, misalkan dari sini kalian stop, hitung integral du per 3 minus U. Ini kalian bagi penulisan lagi gitu. Ini baru kalian hitung hasilnya kan ln 3 minus U. Nah, baru dari sini kalian masukkan lagi ke bentuk ini. Tinggal ke yang terakhir. Jadi dari sini itu di stop, ditulis ini dulu, baru ke 3 minus 2e pangkat X, terus dipasangkan dengan batasnya. Karena batas yang di sini itu bukan punyanya dari U, gitu sih. Sehingga setelah kita hitung integralnya kan, kita balikkan lagi ke 2e pangkat X, sehingga diperoleh minus ln 3 minus 2e pangkat X dengan batas atasnya 0, batas bawahnya A. Ya udah tinggal substitusi. Untuk yang 0 kan jadi 3 minus 2, 1 ini kan nantinya. Terus yang A tinggal disubstitusi ln 3 minus 2e pangkat A. Dari sini, untuk yang di sini kan hasilnya ln 1. Sedangkan yang ini kita biarkan tetap dengan menggunakan sifat limit A plus B itu sama halnya dengan limit A ditambah limit B. Maka dari itu hasilnya kan sama dengan seperti ini ya, yaitu minus limit A mendekati minus tak hingga dari ln 1 ditambah limit dari bla 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 ini. Nah, dari sini ya udah untuk limit ini sebenarnya ln 1 tetap. Jadi oh ya benar sih, ln 1 ini kan 0. Jadi minus 0 ditambah ini, A-nya tinggal disubstitusi minus tak hingga, yaitu 2e pangkat minus tak hingga atau 2 per e pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga kan tak hingga ya. Jadi 2 per tak hingga kan sama dengan 0, sehingga hanya misalkan 3 minus 0 yaitu ln 3, sehingga hasil akhirnya adalah setengah ln 3 ini. Ada yang ditanyakan? Mungkin cukup mudah ya untuk yang pertama karena minus tak hingga sampai, kalau batas tak hingga sampai 0 atau 0 sampai minus tak hingga ini cukup mudah. Gimana Mas Mbak, ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. Untuk persoalan yang selanjutnya ini juga ambil di buku juga sih. Ini masalah integral dari 0 sampai pi per 6 cos x 1 minus 2 sin x dx. Nah, dari sini kan udah nggak ada integralnya. Udah nggak ada tak hingganya lagi ya. Nah, tapi misalkan kita ubah-ubah dulu, sehingga untuk mempermudah perhitungan kita ya, substitusikan yaitu U sama dengan 1 minus 2 sin X, dan demikian dx-nya nanti bakal cos X dx-nya diganti minus setengah du. Cara dapetin ini kan dari U ini tinggal diturunkan terhadap X, terus kita cari d cos X dx-nya ini berapa gitu. Nah, dari sini integral batas integralnya kan yang semula dari batas untuk X kita ubah menjadi batas untuk U, dan caranya yaitu saat X-nya sama dengan 0 yaitu kalian substitusikan di sini U-nya berapa nantinya, yaitu U-nya 1. Saat X-nya sama dengan pi per 6 kalian substitusikan ke ini, kalian cari nilai U-nya berapa, yaitu 1 minus 1 nantinya. 1 minus 2 dikalikan setengah kan, yaitu 0. Dengan demikian bentuk integral yang seperti ini kalau kita nyatakan dalam bentuk du seperti ini. Nah, dari sini
kan kalian udah ini ya, apa batas ini penulisan di sini itu dibenarkan karena batas ini itu emang punyanya variabel u ya. Nah dari sini kalian hitung karena di sini ada tanda negatif ya. Ini tak buat balik batas integralnya jadi 01 kan semula 10 ya. Sehingga dari sini kan kita lihat bahwa fungsi fu ini kan bakalan discontinue saat u-nya sama dengan 0 ya. Atau tidak mempunyai nilai saat u-nya sama dengan 0. Dengan demikian hal ini dikategorikan menjadi integral tak wajar, yaitu sedemikian hingga penyelesaiannya harus menggunakan nilai limit. Yaitu kita pasangkan limitnya, misalkan T ini mendekati 0 positif atau 0 dari kanan. Ilustrasinya udah digambarkan kayak Bu Enda ya. Jadi ada 0, ada 1, dan kemudian didekati dari sini kan, atau dari kanan. Selanjutnya kalian tinggal hitung nilai dari integralnya kan, yaitu 2 akar U, terus masukkan batas atas batas bawahnya, yaitu limit T mendekati 0 positif dari 2 akar T dikurangi 0. 2 kali akar 0 kan 0 ya. Itu jadi tinggal 2 akar T. Nah, 2-nya ini dijadikan 1 sama setengahnya ini, yaitu setengah kali 2 kan 1. Sehingga hanya misalkan limit akar T untuk T-nya mendekati 0. Untuk T-nya mendekati 0. Demikian hingga hasilnya kan adalah seperti ini. Ini 0. Ini 0. Kan limit dari ini. Gitu sih. Gimana, Mas, Mbak? Ada yang ditanya? Mas mau tanya, Iya. masih belum paham sama yang kenapa kok batasnya itu diubah X sama dengan 0 jadi U sama dengan 1 itu gimana, Mas? Oh, iya. Kok harus dirubah gitu loh? Terima kasih, Virtia. Jadi, masalah batas diubah ataupun enggak ini bebas saja. Jadi, misalkan kalian batasnya diubah, jadi nanti di penyelesaian akhirnya kalian dalam bentuk U juga nggak masalah. Tapi misalkan kalian nggak mengubah batasnya, misalkan tetap menjadi 0 sama pi per 6, setelah kalian perhitungan integral juga, setelah perhitungan integral kan otomatis dari sini ya, 2 akar U ini, itu kalian ganti dulu U-nya menjadi 1 minus 2 sin X. Jadi misalkan nggak diganti ya batasnya, maka untuk yang bagian yang nomor 1 ini, itu kalian tuliskan ini, setengah limit untuk T-nya nanti bukan mendekati 0 positif lagi ya. 2 akar 1 minus 2 sin X. 0-nya mendekati, T-nya mendekati pi per 6. Itu. Salah, minusnya di pangkatnya. Gitu, jadi masalah diganti batasnya atau enggak diganti batasnya itu bebas-bebas saja sih, Mbak. Akan tapi ini sih, kalau misalkan nggak diganti batasnya, jangan lupa setelah perhitungan dari integral substitusi, kalian kembalikan lagi ke bentuk substitusinya semula itu apa, baru kalian kenakan ini batas atas batas bawahnya dan juga kenakan limitnya. Jadi mungkin ada baiknya setelah kalian misalkan nggak ganti batas ya, jadi kalian tulis integral lagi itu kayak Bu Enda tadi, integral di luar itu nggak usah pakai batas, yaitu hanya integral 1 per akar U. U. Nah ini kalian selesaikan dulu berapa, baru kenakan gitu sih. Gimana, Mbak? Oke, Mas. Makasih. Iya, sama-sama. Gimana yang lain? Nah, untuk persoalan, saya lanjut aja ya. Untuk persoalan nomor 3 ini, sebenarnya ini cukup membingungkan sih. Di buku ini mengatakan bahwa ini kan masuk ke persoalan nomor 1 yaitu termasuk dalam jenis integral konvergen. Akan tapi dalam pengerjaannya itu menghasilkan hasil yang divergen. Sebentar.
Jadi untuk persoalan nomor 3 ini saya ambil di persoalan nomor 1U ya. Di nomor 1U itu sebenarnya pengerjaannya terikat dalam ini halaman 176 ya, di persamaan 3.21. Di persamaan 3.21 itu mengatakan bahwa integral di ruas kiri bakalan konvergen apabila hasil dari ruas kanannya itu konvergen. Maksudnya konvergen di ruas kanan ini saat dipecah itu satu konvergen, harus dua-duanya konvergen. Nah, misalkan kita terapkan persamaan 3.21 itu ke dalam persoalan nomor 3 atau nomor 1U yang ada di buku, maka kita tahu bahwa fungsi fx-nya ini kan 1 per x min 2. Per x min 2 ya. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ini bakalan diskontinu saat x-nya sama dengan 2, atau fx-nya ini bakalan nggak punya nilai saat x-nya sama dengan 2. Dengan demikian, kita pecah yang batasnya semula dari 0 sampai 3, kita pecah dari 0 sampai 2, 2 sampai 3. Ini kan kita peroleh dua bentuk integral ya. Dan demikian dua-duanya ini merupakan integral tak wajar, sehingga penyelesaiannya digunakan limit. Yaitu kan yang menyebabkan tak wajar kan saat x-nya sama dengan min 2. Saat x-nya sama dengan 2. Dengan demikian kita misalkan yaitu t-nya mendekati 2 dari kiri untuk yang integral yang ini ya, 0 sampai 2. Karena didekati dari kiri atau 2 min, sehingga diperoleh seperti ini. Tinggal kita selesaikan integralnya, yaitu ln x min 2, substitusi t 0 sama t-nya t dan juga 0. Ini kan harusnya mutlak ya. Jadi ln min 2 ini kan sama halnya dengan ln 2 nantinya. Itu berarti ada nilainya. Sedangkan yang ini, ln mutlak t min 2 untuk 2-nya didekati dari kiri ini nilainya adalah minus tak hingga. Dengan demikian hasil dari integral 0 sampai 2 dx per x min 2 ini minus tak hingga atau divergen. Nah, sebenarnya kalian misalkan menjumpai bentuk soal seperti ini, kalian berhenti di perhitungan sampai sini aja udah bisa nge-state bahwa jawabannya dari integral 0 sampai 3 dx per x min 2 ini bakalan divergen atau hasilnya adalah tak hingga gitu. Terus sebenarnya boleh berhenti ya kan, tapi untuk memastikan aja, sebenarnya nggak usah memastikan sih, untuk pelengkap formalitas saja kalian selesaikan untuk integral yang ini 2 sampai 3. Nah, itu karena menyebabkan tak wajarnya ini adalah di 2, maka misalkan ini sekarang misalkannya yaitu limitnya sama dengan a mendekati 2 dari kanan, maka dari itu hasilnya adalah seperti ini. Sama, tinggal kita selesaikan limitnya, integralnya berapa, yaitu ln x min 2, substitusi 3 sama a, ln satunya kan 0, terus dikurangi ini. Dikurangi dari tak hingga, dikurangi dari minus tak hingga, sehingga hasilnya kan tak hingga. Dan demikian diperoleh hasil dari integral yang di sini kan divergen atau enggak punya nilai, enggak konvergen ke satu nilai gitu sih. Dari persoalan nomor 3 ini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini aku mau tanya sesuatu. Kan kalian ada summary juga ya? Masalah ngerjain soal juga.